Mana sombongan? Mana sombongan? Wala takunna iman illa ala zikrillah, ya kan? Iya kan? Iya. Wala takunna iman illa ala zikrillah. Wala takun, janganlah keadaan engkau iman gurih illa kecuali ala zikrillah, atas keadaan zikir. Maksudnya janganlah engkau tidur kecuali dalam keadaan zikir. Janganlah engkau tidur kecuali zikir. Caranya satu, bi antakula, engkau baca hendak berabah bismikallahumma wa wa'tu jambi wa bika arba'uhu. Allahumma in amsakta nafsi faghfir laha warhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka shalihin. Allahumma inni wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu zahri ilaika rahbatan wa raghbatan ilaika. La malja'a wa la manja minka illa ilaika. Amantu bi kitabika allazi anzalta wa bi nabiyyika allazi arsalta. Allahumma qini azabaka yauma tab'asu ibadaka. Ini hendak guring. Bila ada bisa kepanjangan, cukup baca dulu berabah bismikallahumma ahya wa amutu. Dulu. Nang lain kita teruskan dulu napa-napa nang harus dibaca anak guring. Wa makhrufun al-karhi, meriwayatkan oleh Imam Ma'ruf al-Karhi. Ada yang membaca al-Karhi, terserah. Ada yang membaca al-Qurhi, terserah. Lalu kenapa Ma'ruf al-Karhi ini adalah seorang ulama besar, seorang wali besar. Bahkan perhatikan Rahman, kewalian ini menurut orang-orang dalam dunia kewalian atau dunia tasawuf, Imam Syekh Ma'ruf al-Karhi ini bukan hanya seorang ulama besar, tetapi beliau pun wali besar. Kebesaran wali Syekh Ma'ruf al-Karhi ini menurut sebagian ulama adalah beliau termasuk ahlu tasrif. Dalam ilmu kewalian ada yang disebut ahlu tasrif. Apa ahlu tasrif? Orang-orang yang punya kemampuan bisa membantu dengan izin Allah, bisa membantu orang-orang yang membutuhkan kepada beliau. Ini disebut dengan ahlu tasrif. Syekh Abdul Qadir Jailani ahlu tasrif, Syekh Imam Ahmad Ar-Rifai ahlu tasrif, termasuk Imam Syekh Ma'ruf al-Karhi. Ini adalah wali besar yang disebut termasuk dalam awliya min ahli tasrif, wali-wali Allah Ta'ala nang bisa dengan izin Allah memberi bantuan kepada orang-orang nang hidup jika mereka minta bantuan kepada beliau. Ini ada dalam kajian tasawuf.
Artinya apa? Artinya kewalian Imam Syekh Ma'ruf Al-Karahi ini sangat tinggi. Dalam kewaliannya. Nah, dalam keilmuan Syekh Ma'ruf Al-Karahi ada meriwayatkan hadis. Hanya ulama biisnadihi dengan sanadnya an Amr bin Dinar dari Ammar bin Dinar an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, ini Abdullah bin Abbas sepupu Nabi, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam qala berkata, man qala inda manamihi, siapa yang membaca ketika hendak guring, apa bacaannya? Allahumma la tu'minna makraka wa la tansana zikraka wa la takshif anna sitraka wa la taj'alna minal ghafilina Allahumma ba'asna bi ab'ahabis saati ilaika hatta nazkuraka fatazkurana wa nas'aluka fatu'tiyana wa tad'uka fatastajiba lana wa nastaghfiraka fataghfir lana. Nah, itu dah. Bila itu rahmatai doa itu dibaca anak guring illa ba'asallahu ilaihi, kecuali Allah kirim kepadanya malakan seorang malaikat bisahab bisaati ilaihi, pada sepaling ketujuh waktu atau di waktu nang paling inya ketujuh payu kizuhu, lalu malaikat tadi membangunkan dia. Atau bahasa kita, bila orang tadilah hendak guring membaca doa itu kaina inya dikirim Tuhan malaikat nang membangunkan inya. Bila kayak apa caranya inya bangun, dibangunkan oleh malaikat. Begitu dia bangun, maka dia bangun itu persis di waktu nang dicintai Allah. Di waktu mustajab doa. Pak ini jikalau dia bangun, alhamdulillah. Wah iya, jika tidak bangun digarak malaikatnya naik sa'idal malak, naik malaikat digarak ada bangun. Nah, naiklah malaikat, lalu wa yasu ilaihi malakan akhar, Allah kirim lagi malaikat yang lain, garak lagi, blok digarak lagi oleh malaikat. Napa-napa kah bunyi? Bangun. Ini kuat kada nih, tahajud kada. Pak in qama, jikalau dia berdiri bangkit bangun, alhamdulillah, maka dia bangunlah atau beribadahlah di waktu nang mustajab doa, di waktu nang Allah sukai. Nah, lalu wa illa jikalau tidak, sa'ida zalikal malaku, maka naiklah itu malaikat. Bila kalau bangun naik ulang malaikatnya. Faqama ma'asahibihil awal, maka bangkitlah malaikat nang kedua ini beserta malaikat yang pertama. Lalu berdua menggerak ulang nih. Malaikat yang pertama kedua untuk ketiga kalinya menggerak ulang. Fa in qama ba'da zalika, alhamdulillah bangun berdua menggerak. Jika dia bangkit berdiri, alhamdulillah, lalu sembahyang, wada'a dan berdoa, ustujibalahu, diperkenankan Allah doa baginya. Alhamdulillah. Men berdua sudah ketiga menggarap berdoa, berdua kadebang berdua kayak apa?
Wa illa jika tidak bangun kul kataballahu ta'ala lahu mencatat Allah Ta'ala baginya sawaba ulaikal malaikati pahala itu malaikat. Jika ada bangun dua dicatat Allah pahala nang malaikat yang berdua dari dicatat Allah diberi agangnya. Habis doanya kata apa aja, makanya dicatat dulu, PKI dicatat dulu, ditikap ditawing supaya hafal. Terus apalagi bacaannya hendak kuring wa yustahabu ayyaqra'a disunatkan membaca inda naumi ketika hendak kuring baca apa ayat al-kursi, baca ayat kursi, baca ayat kursi. Berapa kali? Minimal kali bisa baca ayat kursi hendak kuring. Wa qul huwallahu ahad, baca surah al-ikhlas. Wal mu'awwizataini, baca qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Kemudian wa amanar rasulu ila akhir surah, baca ayat amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na Subhanaka Rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha sampai habis. Jadi baca mulai amanar rasulu bima sampai akhir surah. Nah, berikut itu dibaca. Nang lain harus wala takunna iman aydan illa ala taharatin. Janganlah keadaan engkau tidur kecuali suci. Mun kawa guring dalam keadaan wudu suci. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza namal 'abdu 'ala taharatin," apabila tidur seorang hamba dalam keadaan suci berwudu, zakiranillah, berzikir kepada Allah Ta'ala, berzikir lawan untukah, berzikir lawan hatikah, yuktabu musallian, maka dicatat dia orang yang berzikir, orang yang musalli tidak berzikir hatta yastaiqiza, sampai bangun. Berarti guringnya berpahala 5 jamnya guring dicatat zikir. Asalnya guring dalam keadaan suci dan berzikir. Qala alaihi salatu wa yadkhulu fi syi'arihi, maka masuk ke dalam syiarnya, syiar dirinya tuh malakut malaikat, bulu-bulunya rambut masuk malaikat. Fa in taharra fi naumihi, jikalau dia bergerak di waktu tidurnya, fa zakarallah, lalu dia berzikir lawan Allah, da'alahul malak, mendoakan baginya malaikat tadi, didoakan oleh malaikat, wastaghfaralahu, dan memohonkan ampun malaikat tadi kepada Allah untuk dia. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza namal 'abdu 'ala taharatin," apabila tidur seorang hamba dalam keadaan suci berwudu, araja bi ruhi ilal arasy, naiklah rohnya sampai ke aras, ya nang bermimpi baik. Wa kanat ru'yahu shadiqatan, adalah mimpinya benar. Bila orang hendak guring dalam keadaan wudu, dalam keadaan zikir, rohnya naik sampai ke aras, lalu dia bermimpi
mimpinya itu adalah benar, bukan mimpi khayalan, bukan mimpi bunga tidur, apalagi mimpi permainan setan. Tidak. Wa illam yatim ala taharatin, jikalau dia tidak sempurna atas kesuciannya, guring zikir ketika dia wudu, kasurat ruhu anil buluk, kada sampai rohnya, pindik rohnya dari sampai ke aras, fatakunul manamatu adwasu ahlamin, maka jadilah mimpinya bunga tidur. Tidak bet, fatakunul manamatu, maka jadilah mimpinya itu adwasu ahlamin, bunga tidur. Bila orang tidurnya tidak dalam keadaan suci, tidak dalam keadaan sejauh, lalu mimpinya tidak benar, itu hanya mimpi bunga tidur. Qala Syekh yang dimaksud dengan suci ialah taharatul zahiri wa taharatul batin jami'an, suci lahir dan batin semuanya. Nah, maksud suci itu suci hatinya, dalam tidur tidak ada kebencian, waktu tidur tidak ada kedengkian, waktu tidur tidak ada kemarahan, waktu tidur tidak ada kekesalan, waktu tidur tidak ada keirian, waktu tidurnya hati lapang, senang dan ikhlas, lalu suci batin namanya, lalu suci zahir bermimpi, mimpinya benar. Tapi walaupun berwudu, walaupun berzikir, guring, tamimpi, kada benar kalau hatinya kotor. Saat hendak guring, hatinya diselimuti oleh kebencian kepada orang, hatinya jengkel lawan bini, hatinya jengkel lawan laki, hatinya dendam lawan orang lain, hatinya iri dengki kepada orang lain, hatinya hubud dunia, cinta lawan dunia, lalu bermimpi padahal guringnya berwudu, berzikir, maka mimpinya itu bisa ghairu shadiqah, bisa tidak benar karena kada suci batinnya. Fataharatul batin, maka kesucian batin anil hawa, dari hawa nafsu, hawa nafsunya bersih, hanya kada ada dendam, iri dengki dan yang lainnya. Dan suci wa mahabbati dunya, batinnya suci daripada ubud dunya, wal ghilli, menipu orang, wal ghilli dan dendam, wal hasadi dan iri dengki, wahiyal mu'siratu, dan ini yang berpengaruh fi inkishafi hujubil ghaib, untuk membuka dinding kegaiban. Ini nambah pengaruh. Kalau orang hatinya diselimuti hubud dunia, hatinya diselimuti oleh dendam, kesal, benci, iri dengki, biar suci dalam keadaan tidur, biar berwudu, biar berzikir, mimpinya kada mau benar karena hati kada benar. Warada, sungguh mendatang hadis, man awa ila firashihi, siapa yang menuju hamparan tidurnya, ranjang dan sebagainya, la yanwizul ma'adun, tidak berniat menzolim orang, kada hendak menyakiti orang niat, kada ada mendendam orang, hendak macam-macam, wala yahtida ala ahadin, kada ada mendendam atas seseorang, gufira lahu ma ijtarama, diampuni baginya dosa yang ia berbuat dosa. Habis, sudahlah tidur, bangun guring, hanyar indihoi. Nah, makanya bacaannya la ba'sa in baja'ta zaujaka, kada mengapa jika engkau mengunggat apung istrimu. Nah, ini masuk sebenarnya kisah unggat apung lawan bini. Berjaga-jaga aja, jangan kada berselawar belajar. Kalau kali
ila akhirih wallahu a'lam bissawab.